si yang non operasional ini namanya Brinda. Nah, di situ dia meninggal. Aduh, sedih banget karena masih sempat ngerawat 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 dia. Misalnya ngantar ke rumah sakit, terus ngeliatin dia di infus. Itu sedih banget, dan juga umurnya itu udah udah lebih dari 13 tahun, dan posisinya si Brinda itu dulu katarak total, jadi emang buta gara-gara katarak total itu buta. Jadi aduh, udah dia buta, udah tua, pokoknya waktu dia meninggal aduh, rasanya sedih banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kakak-kakak. Balik lagi nih sama acara Ngopi Asik, ngobrol penuh inspirasi dan informasi menarik. Ngopi Asik, jangan lupa ngopi hari ini. Wih, kakak-kakaknya kayaknya udah nonton nih podcast kita. Udah tahu jargonnya. Udah tahu jargonnya nih. Oke. Antara udah nonton atau udah di briefing nih. Nonton kayaknya. Kita positive thinking aja. Positive thinking. Oke, jadi di sini nih Kak, Ngopi Asik itu adalah sebuah program dari Bea Cukai Bengkulu untuk silaturahmi, main ke teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Dan kesempatan kali ini kita silaturahmi kemana nih Al? Ke K9. Unit K9. Kan kapan lagi teman-teman bisa tahu gimana sih unit K9 gitu kan? Nah, jujur aja sih ya Kak, kalau saya sih emang penasaran banget sama unit K9 ini sendiri. Oh ya, sebelum mulai, kayaknya saya mau ngasih pantun nih buat kakak-kakak semua. Emang kalau Mbak Santi ini ya, terkenal banget ini masalah pantun perpantunan. Oke, langsung aja kita dengar nih kayaknya. Duduk santai di tengah taman. Cakep. Sebelum ke taman, bawa bekal dulu. Artinya, selamat bergabung kakak-kakak dari unit K9. Selamat datang. Kami salamkan dari Bea Cukai Bengkulu. Aduh, Mbak Santi ini jago banget masalah pantun perpantunan ya. Oke deh. Oke, mungkin kita kenalan dulu Al sama kakak-kakaknya. Iya. Boleh. Kita pasti udah penasaran banget nih kakak. Tapi kalau misalnya mau kenalan harus kenalin diri dulu. Oh iya betul. Harus kenalin diri dulu ya kan? Iya. Kayaknya kenalin dari Mbak dulu. Oke. Di sini saya Santi dan saya Alia dari Bea Cukai Bengkulu. Nah, untuk kakak-kakaknya dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Iya, silakan kakak-kakak. Halo, nama saya Dea. Halo Kak Dea. Halo, saya Agnes. Halo Kak Agnes. Halo, saya Dian. Halo Kak Dian. Nah, kakak-kakaknya dari mana nih asalnya nih Al? Ya nih, kakaknya dari mana nih Kak? Kita pengen tahu nih, kakak-kakak nih asalnya dari mana sih? Kalau saya dari Klaten. Klaten, Jawa Tengah ya Al? Jawa Tengah. Kalau saya dari Tapanuli Utara, Sipahutar. Oh, Medan Al. Temen Alia. Sumatera Utara, Medan Coret. Kayak Alia, Medan Coret juga termasuk Medan Coret nih. CS Alia berarti, CS Alia. Kalau Kak Diana dari mana Kak? Kalau aku dari Purbalingga. Oh, Purbalingga. Kalau Kak Diana berarti CS aku Al. Oh, CS Mbak ya? Iya, sama-sama tim ngapak kita. Oh, ngapak tim. Orang ngapak. Oke deh. Nah, kakak-kakak ini dari unit K9, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kalau boleh dilihat tuh di belakang ada poster ya. Itu tulisannya apa ya Kak? Kalau yang di atasnya itu? Iya tuh, ada gambar doginya gitu kan. Nah, itu apa tuh Kak? No one left behind. Oh, itu tuh filosofinya apa sih Kak nih? No one left behind. Arti dari no one left behind itu apa tuh Kak? Kalau kita itu unit K9 itu masih tetap satu keluarga. Oh gitu, jadi harus sama-sama, nggak ada yang ketinggalan di belakang gitu ya? Jadi kayak Bea Cukai lah, kan Bea Cukai itu kan terkenal korsanya ya. Jadi ini itu juga kayak gitu. Jadi jangan sampailah satu orang itu tertinggal dari kita semua gitu. Kan karena kita kerjanya juga satu tim kan, jadi harus berhasil bersama-sama. Wih, keren banget. Korsa. Mantep
banget nih. Tapi sebelum jauh-jauh nih ya Mbak, kita tuh penasaran sebenarnya kenapa sih dinamain tuh unitnya tuh K9 gitu loh. Dari sekian banyak nama-nama yang unyu, lucu, dan menarik lainnya, dipilih K9. Nah gitu. Kenapa tuh Kak? Itu sendiri sih karena sejarah K9, kalau dari dulu semenjak adanya diciptakan anjing itu sebagai hewan untuk bekerja, jadi diambil filosofi untuk ini menandakan dia. Jadi diambil dari nama lain dari hewan yang punya taring, dia canine gitu. Canine itu artinya taring. Oh gitu. Jadi filosofinya dari itu ya. Gitu kan. Canine itu artinya dari. Oh iya. Oke. Berarti K9 itu memang bukan khusus unit di Bea Cukai aja ya Kak? Maksudnya untuk anjing pelacak, anjing yang bekerja atau gimana, itu memang dinamakan K9? Ya, untuk gampang menyebutkannya sih. Jadi canine gitu kan, jadi dia dibuat simbol K9 gitu. Oh iya, oke. Nah, kita pengen tahu nih Kak, udah berapa lama sih kakak-kakak ini jadi masuk ke unit K9 ini sendiri? Kalau saya dari 2018, berarti berapa tahun? 2018, udah 2 tahun berarti ya Kak? 2 tahun lebih. Iya, Ya, 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Iya benar. Kalau Kak Agnes? Ya, saya paling tua. Nggak kelihatan kok Kak, nggak kelihatan kok. Masih seumuran. Saya dari 2016. 2016. Berarti 4 tahun lebih ya? Iya, 4 tahun lebih. Kalau Kak Diana? Dian ya. Oh, Dian, maaf Kak. Ada senior lagi namanya. Oh iya, soalnya saya tuh pernah sering dengar gitu Kak, nama Kak Diana di unit K9, ternyata beda ya. Oh iya, maaf Kak. Salam untuk Kak Diana. Aku di KLAT 2020, baru TMT-nya 2021, 1 Januari. Jadi baru Berarti 6 beda bulan. ya Kak ya? Oh, kalau gitu berarti penerimaannya sendiri kakak-kakak ini dari STAN atau gimana? Kok tadi ada yang gitu ya, ada Mbak, ya? beda TMT-nya gitu? Maksudnya Kayak kan gimana? rekrutmennya itu loh. Iya, Kan. rekrutmennya. Kakak-kakak ini sistem rekrutmennya sebenarnya kayak gimana sih gitu dari masing-masing kakak-kakaknya? Kalau aku sih maksudnya di kelasnya tuh November 2020 sampai Desember, nah baru pindah ke sininya tuh Januari. Jadi hitungnya gimana? 2020 apa 2021? Oh, berarti kakak ini awalnya di kantor pelayanan atau di mana? Iya, awalnya di kantor pelayanan. Oh, gitu. setelah itu masuk ke unit K9 dan baru TMT di K9-nya 2021 gitu ya Kak ya? Iya. Oh iya. Untuk Kak Agnes dan Kak Dea nih, kayak gitu juga atau gimana nih? Atau gitu masuk langsung dapat penempatannya di K9 gitu? Saya. Ya. Kalau saya kebetulan, saya tadi Suaranya putus-putus. agak delay tadi. Kebetulan saya penerimaan itu dari umum, awal penempatan itu di lab. Kalau dulu kan masih BPIB, kalau sekarang BLBC. Nah, terus ada penerimaan handler, baru daftar ke K9. Oh gitu. Sama juga, kalau di kelasnya saya 2015, baru jadi handler itu 2016. Oh iya. Oke. Berarti kalau untuk Kak Agnes sendiri ini background-nya kimia atau teknik juga atau gimana? Atau umumnya? Penerimaan umumnya itu dari SMK Farmasi. Oh ya, farmasi. Oke. Untuk Kak Dea sendiri gimana nih Kak? Masuk ke unit K9 itu sendiri? Kalau saya ini kan masuk BC itu TMT-nya 2016-12. Kemudian ada penerimaan rekrutmen gitu menjadi handler 2018. Terus saya ikut di klub 3 bulan. Terus udah jadi handler. Jadi handler. Oh iya, jadi buat masuk ke unit K9 itu kita ada kayak rekrutmen gitu deh. Jadi kita buka
ke open recruitment, ada yang minat, terus nanti kalau yang minat itu kita seleksinya ada wawancara, ada tes kesehatan, psikotes gitu kan. Terus habis itu setelah nanti mereka udah kami seleksi, baru diklat 3 bulan itu baru menjadi. Oh gitu. Berarti ada proses penyaringannya lagi gitu ya Kak? Iya. Kalau angkatan saya dulu dari 100 diambil 10. Oh, berarti ini ya lumayan ini apa sih Mbak namanya kalau kita tuh ini dari 100 diambil 10. Oh, persaingannya ketat gitu. Ketat ya ampun. Oh ya, sebelumnya mau tanya juga nih. Kalau untuk pemegang anjingnya sendiri itu istilahnya handler berarti ya Kak ya. Soalnya masih banyak nih orang-orang yang bilang orangnya atau petugasnya tuh kinain gitu. Padahal itu kan unit anjingnya ya Kak ya. Oh ya, handler namanya. Jangan dikinain lagi ya Mbak, handler. Nah, dari tadi kan berarti kakak-kakaknya belum masuk unit K9, akhirnya memutuskan untuk masuk unit K9. Iya, Ketertarikan apa sih Kak yang bikin kakak-kakak ini memilih untuk saya mau nih masuk ke unit K9 itu? Iya. Dari siapa? Dari yang masuk. Hompimpa dulu mungkin Kak. Kalau aku sih dulu itu dari kuliah itu yang tahu Mbak Diana kayak wah keren banget nih orang, gila parah. mau meninggoy. Lingkungannya tuh kerjanya maskulin banget tapi partnernya tuh beda gitu. Partnernya tuh ini hewan bukan sama manusia. Itu kayak wah keren banget parah. Terus berhijab juga kan, jadi oh sebenarnya aku bisa nih mas, nih aku terpaksa nih. Oh gitu, berarti udah dari zaman kuliah nih udah kayaknya pengen nih, udah nih udah persiapan gitu ya Kak. Iya. Itu baru bisa ikut diklatnya 2020 kemarin. Oh iya. Kalau kakak-kakak yang lain lihat dari mana gitu unit K9? Kalau dari saya itu waktu ini kayak waktu zaman 2014 itu kayak ada CBP gitu. Oh iya. Nah, terus di situ kan ditampilin tuh profil setiap direktorat gitu kan. Nah, terus direktorat kedua nampilin K9 gitu. Keren banget nih. Jiwa muda saya langsung meronta-ronta. Langsung seru nih kayaknya ya main sama binatang gitu ya Kak, main sama anjing gitu. Iya betul, dan anjingnya lucu-lucu. Terus setelah itu, tapi kan pertamanya udah, nanti saya tuh bakalan ditempatin di, kalau sekarang sebutannya kan BLBC. Saya tuh bakal ditempatin di BLBC. Terus beberapa bulan kemudian, beberapa tahun kemudian ini open recruitment. Bahwasanya ada penerimaan dog handler dari pegawai Bea Cukai mengajukan diri karena jiwa muda saya masih berteriak, masih menggebu-gebu. Terpanggil ya Kak, jiwa muda terpanggil nih. Oke deh. Kalau Kak Dea, kita mau dengerin cerita Kak Dea nih. Kalau saya itu beda. Saya tuh waktu CBP saya nggak ada apa namanya ini pengenalan gitu ya Kak ya. Jadi dari zaman kuliah nggak tahu, terus apa namanya di CBP juga nggak tahu, terus kan saya kerja. Terus selama saya bekerja itu tiba-tiba ada surat nota dinas tentang rekrutmen itu. Karena aku orang yang suka sama anjing, dan di rumahku juga aku melihara anjing dari kecil sampai gede itu aku melihara anjing. Jadi kayak aku hobi kan melihara anjing ini. Terus aku mikir kalau misalkan aku bekerja dengan sesuai hobiku itu kayak menarik banget gitu kan. Terus apalagi nanti di sana aku punya banyak anjing, jadi dan anjingnya itu macam-macam gitu kan. Jadi kayaknya lebih seru gitu kan. Terus ya udah aku tanpa pikir panjang aku daftar. Aku sebelumnya nggak ngerti kan K9 itu gimana, K9 itu nanti seperti apa, nggak tahu diklatnya berapa lama, nggak tahu. Yang penting kayak daftar aja dulu. Oh gitu. Jadi berawal dari ketertarikan sama anjing hewan peliharaan. Gitu, hewan peliharaan. Kalau saya sendiri nih ya Kak, sedikit cerita. Saya tuh pernah nonton short movie Shiro. Ya, yang dibikin sama Deji Wicci. Iya, yang sedih. Banget. Di situ saya tuh jadi kayak
Ini kayak terpanggil. Saya jadi penasaran dan pengen sebenarnya untuk gabung ke unit K9 itu. Karena saya lihat kayak kedekatan dari anjing dan handler itu juga kayaknya ikatan batinnya tuh kuat banget ya Kak ya. Itu gimana sih Kak membangun chemistry-nya itu sendiri? Iya, benar. Apalagi kalau misalnya itu kita masing-masing megang satu K9 gitu atau gimana, Kak? Kalau kita beda-beda sih. Kita pegang satu handler itu pegang 2 K9. Iya. 2 K9. Jadi kita bertanggung jawab satu handler untuk 2 K9. Jadi kita ngurus K9 tersebut setiap hari sehari-harinya gitu. Dan membangun chemistry-nya itu gimana tuh Kak? Membangun chemistry-nya itu waktu di club. Oh iya, jadi ketika diklat itu anjingnya juga sudah ditentukan berarti ya Kak. Misal Kakak dapatnya sama siapa gitu, misal anjingnya atau gimana? Beda-beda cerita sih. Oh iya, cerita ya. Boleh deh Kak di-sharing cerita Kak Agnes mungkin. Selama diklat kan kita kayak bareng-bareng sama kelas 9 itu. Misalkan kelas 9A. Setiap hari kita sama dia, terus setiap hari kita kasih makan, otomatis itu udah bikin bonding gitu antara handler sama kelas 9. Jadi mungkin dari situ kita bisa bikin chemistry antara handler dan kelas 9. Oh gitu, iya benar. Kan setiap hari ketemu nih, apalagi kelas 9 ini kan apa ya? Dia tuh apa namanya? Apa tuh Kak? Penuh. Sense of belonging-nya tuh iya, gitu. Iya. Hewan-hewan lainnya nggak sih? Nggak perlu Iya, benar sih Kak. Jadi karena apa sih? Allah bisa karena biasa, bukan? Jadi sayangnya itu karena terbiasa gitu loh Kak. Witing tresno jalaran saka kulino gitu. Tapi berarti kalau udah ditugaskan, udah dibagikan ya Kak, udah dispesialisasiin. Misal Kak Agnes megangnya cuman anjing yang ini sama ini gitu, unit ini K9 ini sama ini gitu, atau gimana Kak? Kita tuh bisa pegang semua K9. Oh gitu. Tapi untuk kegiatan sehari-harinya kita bertanggung jawab cuman untuk K9 yang udah ditunjuk. Oh iya. Misalnya nih saya mau kegiatan operasi ke pelacakan ke Soekarno-Hatta, terus saya pinjam anjing K9-nya si Dian, itu saya bisa bawa. Oh gitu. Iya. Tapi kalau misalnya minjem nih, itu susah nggak sih Kak ngaturnya? Nanti dia nggak mau ini bukan yang biasa ngasih aku makan. Itu makanya itu Dek, kan kita kan ada kayak kegiatan perawatan. Nah, kegiatan perawatan itu kan kayak grooming, terus sebenarnya kasih makan, feeding namanya kan. Nah, kita nggak selamanya sama satu anjing itu. Jadi setiap waktu bisa ditukar-tukar. Nah, selama itu kan jadi kita kayak belajar nih tahu karakteristik K9-nya itu seperti apa. Karena semua K9 beda karakteristiknya. Oh iya. Di K9 kita ini nggak yang one man dog, nggak yang satu handler megang satu K9 gitu. Jadi diharuskan satu handler ini bisa menghandle semua K9. Oh iya. Benar. Mau yang larinya cepet, mau yang larinya lambat, mau yang besar, mau yang kecil, mau yang melanois, mau yang Beagle, Pitbull, breed Labrador, udah harus bisa. Susah nggak tuh Kak, apa menyesuaikan atau mengerti dari masing-masing anjing? Kayaknya kalau ngerti manusia aja itu kan susah ya, apalagi ini kan ngerti hewan gitu kan. Susah nggak tuh Kak? Susah. Perlu waktu lama sih, misalnya jam terbang istilahnya. Oh iya. Lama-lama juga sendiri. Oh si ini gini, oh itu kayak gitu. Oh, jadi lama-lama tahu karakteristik masing-masing K9-nya itu ya. Tadi kita udah dengerin kalau misalnya di awal-awal itu pasti ada tesnya ya. Iya, ada rekrutmennya ya Al ya. Nah, itu gimana sih Kak? Maksudnya persiapan apa aja? Iya, prosesnya gitu. Terus yang dites ketika masuk ke K9 itu apa aja gitu? Kalau zaman kami itu
Yang pertama itu ada tes psikotes, terus tes fisik, yang terakhir wawancara. Oh, ada wawancaranya juga. Ada 3 berarti ya, Kak? Oh, setiap tahunnya pasti kayak gitu ya, Kak? Ya, intinya itu. Tapi Intinya itu. kadang ada beda, kayak tahun saya tuh wawancaranya ada 2, wawancara sama psikolognya sama Instrukturnya. instrukturnya. Oh iya iya. Oh iya, kami psikolog ada juga. Berarti sama lah, berarti cuma Wawancara apa? terunik. Apa tadi poinnya? Wawancara, fisik, psikotes. Oh, Nah, gitu. untuk fisiknya sendiri itu kan kalau masuk STAN kita juga ada tes fisik tuh, Kak. Apa perbedaan tes fisik ketika masuk STAN itu dengan mau masuk ke unit K9 gitu, Kak? Jangan-jangan nih kita larinya harus bareng K9-nya gitu kali ya, Kak? Atau gimana tuh, Kak? Sama aja ya, Kak? Sama persis tuh. 12 sama 12 menit, terus sit up, push up, satu run. Oh iya, berarti iya, sama persis tuh, Mbak. Kalau Mbak mau persiapan dari sekarang udah boleh kayaknya latihan. Iya, soalnya kan kalau saya lihat di kantor pusat tuh kan kayaknya tiap sore lari gitu kan sama K9-nya. Itu kan kayaknya tiap hari lari itu lumayan sih, Al. Berarti kan Lumayan. fisiknya tuh harus disiapkan gitu harus kan. kuat ya. Iya. Makanya saya tanya ini untuk persiapannya, mempersiapkannya bagaimana gitu untuk fisiknya. Gitu sih. Terus saya mau tanya nih, Kak. Kalau unit K9 sendiri ini hanya ada di kantor pusat atau ada di kantor-kantor lain yang ada di Indonesia ini? Kan banyak nih, Kak, kayak saya lihat di Medan, di Kuala Namu tuh ada ya, Al ya? Ada Di Kuala Namu ada. itu apakah dia diambil juga dari kantor pusat atau dia bagaimana, Kak? Kalau kebetulan sampai saat ini unit K9 itu ada di 10 kanwil. Ada yang di kanwil, ada yang di KPU. Yang pertama itu di kanwil KPU Batam, Medan, Riau, Jabar, Jateng, Jatim, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Jakarta. Banyak Jadi Jakarta ternyata. ini banyak sih. Iya. Ternyata Jadi Jakarta ini banyak. kayak pusat pendidikan sama pelatihannya. Jadi nanti kalau iya. diklatnya di situ, setelah nanti 1 tahun apa namanya 1 tahun kayak ya, masa buat pemantapan. masa pemantapan baru nanti dideploy ke daerah-daerah. Oh gitu, berarti udah harus terbiasa dulu ya di awal-awal nih bareng K9-nya, baru disebar nih di daerah-daerah. Nah, berarti ketika kakak masuk nih ke unit K9 itu kita harus membawa sesuatu keahlian nggak sih ketika kita mau masuk ke K9 ini? Misal kita harus ahli di bidang apa gitu? Apa ya? Yang penting tuh fisik loyal aja sih. Loyal. Fisiknya harus kuat gitu ya, Kak ya? Oh, fisik harus kuat biar bisa lari. Bisa lari bareng K9-nya ya. Kalau untuk Tusi sendiri, apa aja sih, Kak, kegiatan dari unit K9 ini? Maksudnya dengan misal kalau lagi nggak bertugas, misal di bandara atau di mana, kesehariannya itu ngapain aja tuh, Kak? Jadi kita ada 3 tuh, namanya kegiatan perawatan, proficiency training, sama operasi. Jadi kalau misalkan kita nggak operasi ya kita proficiency training. Proficiency training itu kayak latihan memperbaiki, mempertahankan dan meningkatkan dari kemampuan K9 tersebut. Jadi misalkan nih kita operasi terus ada kendala dalam K9-nya kayak dia speednya kurang atau apa, nah baru di proficiency training ini kita perbaiki gitu. Kalau gitu, enggak kita pertahankan atau meningkatkan kemampuan K9 tersebut. Oh gitu. Latihan terus Kalau berarti ya. kegiatan perawatan ini seperti grooming itu tahu kan grooming tahu grooming kayak dimandiin, dibersihin ya, gitu ya, Kak. Mandiin, nyisirin. Jadi kita kalau mandiin tuh
sekali 2 minggu. Terus kayak kasih obat cacing, terus vaksin, terus habis itu lari yang tiap pagi sama tiap sore itu feeding gitu. Terus kayak operasi kita ada di Jakarta ada 3 tempat, Priuk, Pasbar sama Soekarno-Hatta, atau tempat-tempat lain yang biasanya kita ada TO nih, nanti kita dipanggil di situ. Oh gitu, berarti seru Banyak banget juga ya. Banyak juga. Tapi kalau misalnya larinya itu emang wajib banget yang pagi sama sore gitu ya Kak? Sebenarnya ya nggak wajib sih, tapi dari karakteristik ke-9 ini kan dia suka lari ya, lari dari dia sendiri itu bermain. Jadi kasihan kan daripada di kandang, mending kita ajak jalan-jalan, lari ya. Intinya itu. Oh tapi ini unitnya, maksudnya K9-nya sendiri itu tuh suka nggak sih kayak males-malesan, aduh lari lagi gitu kan, pengen jalan aja gitu. Pernah mager nggak? Kayaknya nggak ada deh. Ya ada, malah seneng ya Kak? Suka berlari, malah handlernya yang nggak suka berlari. Oh, iya. Malah kerjain handlernya jangan-jangan nih. Aduh. Oke. Nah, kalau prosedur pelacakannya sendiri itu gimana sih Kak cara kerja si K9 ini? Kalau untuk prosedur pelacakannya bagaimana dulu nih? Maksudnya ketika misal diterjunkan operasi tadi ya namanya. Nah, itu mekanismenya itu gimana? Oh, kalau ke 3 tempat yang tadi kita sebutin itu tuh kita emang rutin ke sana. Udah ada surat tugasnya, jadi kita masuk ke TPS yang udah ditentukan. Kayak kalau di Soekarno-Hatta kan TPS tuh ada kargo UPS, DHL, FedEx, TNT, sama untuk sekarang sih masih itu. Terus biasa juga bandara ya, tapi gara-gara masih COVID kita Oh iya, semenjak COVID ya Kak ya, jadi agak dikurangi nih gitu. sama kalau kantor pos. Jadi emang udah berdasarkan surat tugas yang dari Nah kalau misalnya mau ada, gimana Kak? enggak, dari surat tugas yang udah dikasih dari Direktur P2. Jadi kita rutin berdasarkan surat tugas tersebut gitu. Oh gitu. Nah kalau misalnya ini Kak, ada operasi gitu kan, nah itu ada persiapan khusus nggak buat K9-nya? Tentu deh, soalnya kita harus tahu nih medannya seperti apa. Karena kita kan di K9 ini juga ada spesialisasinya ya. Jadi K9 itu punya spesialisasi border, marine, sama kontainer. Jadi medannya seperti apa dulu nih? Karena setiap 3 tempat itu pasti kan beda kan, kayak tantangannya beda. Kalau kontainer kan panas, terus kalau marine itu kan harus ajinya nggak boleh takut sama air, nggak boleh takut sama ombak gitu kan. Jadi harus tahu dulu nih dia medannya seperti apa, baru kita memilih K9-nya. Jadi spesialisasi K9 itu juga diperlukan. Iya, berarti harus disesuaikan nih medannya ini, K9-nya harus yang mana gitu. Ya. Tapi kalau misalnya kayak gitu, sebelum operasi itu entah dia makannya dibanyakin atau apa, nggak ada ya Kak? Biar semangat besok operasinya gitu. Nutrisi lebih. Oke. Al nih, dari tadi tuh aku penasaran banget sama Kak Dian nih. Kak Dian kan berhijab gitu kan. Di mana untuk di agama sendiri kan ada larangan mengenai untuk anjing gitu ya Kak ya. Nah itu menurut Kakak dan sudut pandang Kakak dan pengalaman selama bertugas itu gimana Kak? Kalau menurut aku kan emang kalau di agama Islam kan emang itu najis ya. Cuman kalau najis kan pasti bisa disucikan. Iya. Nah, jadi kalau menurut aku ya sesuai sama kepercayaannya masing-masing, sesuai mazhabnya masing-masing gitu. Maksudnya kalau misalnya kan ada nih orang yang percaya air liurnya nih najis nih, ada yang bilang wudhunya nih najis nih gitu. Bahkan ada yang bilang kalau gonggongnya itu najis. Jadi terus ya tergantung juga, balik lagi dia percayanya gimana cara mensucikannya. Ada yang percaya kalau harus pakai tanah, ya silahkan. Ada yang bilang
pakai sabun tanah yang sekarang udah ada kan, sabun tanah kan. Nggak apa pakai sabun tanah. Kalau misalnya ada yang bilang pakai sabun biasa aja ya terserah silahkan. Jadi kalau menurut aku ya balik lagi sih Kak ke masing-masing. Kalau aku sendiri ya dengan aku percayanya gimana dan aku bersihnya gimana ya balik lagi gitu. Jadi pasti ada jalan sih buat bekerja gitu. Ya, selama kita mencintai pekerjaannya ya, Kak. Pasti ada jalan. Tapi nggak ada kendala berarti gitu ya Kak, maksudnya dalam melaksanakan tugas selama ini? Nggak ada sih, sampai sekarang nggak ada sih kalau buat masalah itu. Sholat juga bisa lancar kok di tempat operasinya. Makin yakin nggak Al? Gabung. Buat gabung. Penasaran ya kan, gitu kan. Apalagi kan kalau binatang lucu-lucu gitu, seru kan. Kita ngerawatnya tuh gitu. Tapi kalau misalnya ini, Alif penasaran tuh, kan pasti ngasih makan ya, Kak? Kalau anjing, kucing, gitu-gitu kan, itu kan makanannya tuh mahal-mahal ya? Ya kan ya? Nah, apalagi kalau misalnya canine gitu kan, ini makanannya ada makanan khusus gitu nggak sih, Kak? Kalau kinan kita itu kebetulan di sini jenis makanannya banyak banget. Banyak banget ya, Kak? Tergantung, kan kita kan punya kinan juga dari berbagai macam usia ada. Nah, kita sesuai tuh. Ada juga yang kinan yang sensitif. Jadi kalau kinan yang operasional, di sini tuh ada kinan dua. Ada yang operasional sama non operasional. Kalau yang operasional kita ini bisa sebut merek nggak? Nanti bisa. Aman. Kita udah disponsori banyak hal. Jadi kalau cari makanan yang betul. Nah, tuh. Jadi kalau untuk yang operasional kebetulan kita pakai dog food yang tinggi kalori sama protein. Nah, kemudian kalau untuk kinan yang non operasional kita proteinnya dikurangin. Kita pilih dog food yang proteinnya rendah karena nanti itu bisa mengakibatkan bulu-bulunya alergi. Terus kalau kinan yang alergi ada juga dog food khususnya, kinan yang lagi sakit ada juga dog food khususnya, sama kinan yang kelainan ginjal sama kinan yang kelainan hips, tulang belakang. Itu ada dog food khusus. Oh, jadi udah khusus ya. Terus kita cara nentuinnya ini makan dog food yang mana nih gitu. Jadi itu semua tuh ditentukan sama dokter hewan kita. Jadi kita punya dokter hewan ya khusus ya untuk kinain ini. Oh ya, dari tadi nih Al belum tahu nih. Kalau untuk unit K9 sendiri itu anjing jenis apa ya Kak yang ada di unit K9 itu? Paling banyak Labrador ya. Labrador paling banyak. Kita juga ada Golden Retriever. Terus ada ini Labrador Pointer di mix sama Labrador Pitbull di mix juga, sama ada Malinois yang galak batu kayak yang punya. Kayak apa? Terus ada Beagle juga yang kecil-kecil imut gitu. Oh iya. Memang jenis-jenis khusus ya Kak ya kalau untuk yang unit K9 ini ya? Iya, yang kita ambil yang family dog gitu karena kan kita melacaknya tuh orang dan barang. Ya kalau dia yang merusak, jadi banyak yang komplain gitu kan. Jadi cari yang family dog yang pasif lah. Iya. Yang kalau dilihat tuh nggak menakutkan gitu. Oh, yang lucu gitu kan. Oh iya nggak apa-apa, diperiksa aja. Tapi tadi yang dibilang sama Kak Agnes nih, anjing operasional sama non operasional tuh maksudnya gimana tuh Kak? Bedanya? Jadi kalau yang operasional kan itu kinan yang kita bawa kegiatan operasi sehari-hari. Yang non operasional itu kinan yang persyaratannya itu nggak bisa lagi nih dikategorikan jadi operasional. Biasanya gara-gara dia udah tua, udah lebih dari 8 tahun usianya, itu kan udah
kayak kakek banget. Nenek dan nenek juga yang betina. Terus sama yang dia ternyata sakit gitu. Jadi terpaksa dioperasionalkan. Kalau misalnya dia belum 8 tahun. Oh gitu. Tapi tetap dirawat terus ya, Iya, Kak? iya. Oh iya. Biasanya nih Kak, apa namanya, barang apa aja sih yang jadi target dari anjing K9 ini? Ya, Ketika yang melakukan operasi dicari gitu. adalah NPP gitu, narkoba. NPP ya. Pastinya. Tapi di mananya kita kayak di barang kiriman, orang, bagasi penumpang, nyarinya di situ. Atau kalau nggak di alat kayak motor, bis gitu. Jadi ya dimanapun penyelundup menyembunyikan narkobanya kita cari di situ. Kita cari di situ ya. Oh. Mau di rumah, bangunan, di atap gitu, kita harus cek juga. Cek juga ya. Nah, contohnya kayak di Batam itu Antro, kan di kapal dia bisa nemuin narkoba. Jadi yang dicari sama K9 adalah narkoba. Oke. Jadi kalau misalnya udah ngeliat kayak gitu berarti harusnya ada suka dukanya pastinya ya. Iya betul. Ada suka dukanya nih. Suka dukanya apa sih Kak? Kalau boleh tahu nih dari kakak-kakak nih. Banyak sukanya apa banyak dukanya? Jadi yang pertama ada yang fresh graduated. Iya boleh. Sukanya sih ini sih kerjanya tim, jadi nggak sendirian gitu loh. Terus ya bersama dengan partner itu menyenangkan, itu bagian sukanya. Terus kerjanya juga jelas gitu, kerjanya jelas. Oh kerjanya ini. Kalau nggak ini ya ini gitu kan. Kalau dukanya ya lebaran nggak pulang. Iya lumayan sedih ya Bu. Nggak lebaran. Oh gitu dari aku suka dukanya. Kalau dari kakak yang lain ya. Biasanya dari yang junior tuh, yang junior. Dukanya kayaknya sama kayak pegawai yang lain deh ya, pasti kayak jarang pulang atau apa gitu kan karena tugas. Tapi saya di sini kayak lebih banyak senengnya. Karena ya itu yang disebut sama Diannya itu kerja kita satu tim, terus kompaknya tuh berasa banget. Terus aku ada satu momen yang paling aku kayak seneng gitu, kayak ketika aku capek, ketika aku bosen, aku kayak ngelihat K9ku tuh kayak dia tuh cuma butuhin makan doang, tapi dia seneng nggak ngerasa capek. Kenapa sih aku kayak ngerasa ngeluh gitu? Orang yang kerja dia, yang dapat gaji gue gitu kan? Iya. Logikanya gitu kan? Yang nyari kita yang cuma pegang doang kan? Yang nyari dia, tapi kita yang dapat gaji, kita masa ya kita ngeluh gitu. Jadi itu yang chemistry-nya udah dapet banget tuh. Ya nggak usah capek gitu. Oh keren banget. Keren. Kalau dari Kakna sendiri gimana Kak? Kalau dari saya sukanya banyak, karena mungkin gara-gara kita udah satu tim, satu keluarga, semuanya hampir melakukan kegiatan bareng-bareng. Jadi kalau kayaknya lagi butuh sesuatu tuh pasti mereka selalu ada gitu. Mereka pasti ada gitu. Terus kalau untuk dukanya itu sih berpisah dengan K9 kita itu sangat. Iya. Karena saya udah ngalamin 2 kali berpisah. 2 kali. Kenapa tuh Kak? 9 ya Kak? 2 kali. Pisahnya tuh kenapa Kak? Kalau yang pertama gimana? Pisahnya kenapa itu sama K9-nya? Kalau yang pertama dulu kan saya punya 2 K9. Yang satu itu udah anjing non operasional. Terus yang satu lagi anjing operasional. Nah, kalau kita ini kan kalau untuk anjing operasional itu dilarang petting. Dilarang petting karena ada prinsip bahwa saya nanti kinanya itu terlalu bergantung sama kita gitu. Jadi dilarang petting. Terus untuk yang non operasional, nah dia kan nggak operasional. Terakhir dianya yang sering saya petting. Terakhir
si yang non operasional ini namanya Brinda. Nah di situ dia meninggal. Aduh sedih banget karena masih sempat ngerawat dia. Misalnya ngantar ke rumah sakit, terus ngeliatin dia di infus, itu sedih banget. Dan juga umurnya itu udah lebih dari 13 tahun, dan posisinya si Brinda itu dulu katarak total, jadi emang buta. Gara-gara katarak total itu buta, jadi aduh udah dia buta, udah tua, pokoknya waktu dia meninggal, aduh rasanya sedih banget. Ikatan batinnya itu ya Al ya, udah terjalin banget. Terus apalagi udah yang kedua sama Osira. Nah dulu kan kita itu, aku sempat lama megang, gara-gara sempat lama megang jadi udah ngerasa kayak wah ini kinain saya gitu. Terus terakhir dia dimutasi ke Kalimantan Barat, sayanya nggak ikut. Oh iya. Dipaksa dipaksa berpisah ya, sedih banget ya ampun. Iya. Berarti dari situ kelihatan ya Al, ikatan batin dari handler dan unit K9 itu sendiri. Udah kuat banget ya. Ya setiap hari bareng kan ya. Oke. Kalau pengalaman nih Kak, pengalaman paling berharga dari masing-masing kakak-kakak ini apa? Jangan-jangan semuanya berharga Iya, sih. kayaknya ya. Semuanya berharga. Misalnya nggak bisa diceritain, bingung mau yang mana. Soalnya semuanya seru kayaknya ya Kak ya. Susah banget kayaknya Al. Ada nggak tuh? Kayaknya nggak ada kayaknya. ya. Kayaknya nggak ada ya kan ya. Iya. Berarti selama bertugas ini juga nggak mengalami suatu kesulitan yang berarti berarti ya Kak ya? Apa gimana? Selama bertugas ini nggak mengalami suatu kesulitan gitu? Kesulitan. Jadi pengen boleh nih, terima ini curhatan nih. Kesulitan itu yang pertama kali saya hadapin itu waktu ngelacak penumpang. Jadi kita udah standby nih di depan kan. Jadi tiba-tiba ada penumpang yang arogan gitu kan. Saya di situ posisinya masih baru. Tapi untungnya di sini. Saya lanjut dulu deh. Nah, saya di situ kan posisinya masih baru. Nah, terus penumpangnya ini dari awal udah arogan waktu mendekati sama kita, ketika kita mau lacak, dia udah langsung marah-marah gitu. Itu langsung, aduh, udah mental down. Kena mental. Ya udah kena mental. Ini harus gimana? Ini pelacakan saya yang pertama, terus saya dimarah-marahin sama penumpang, saya harus apa gitu. Tapi itu enaknya di sini tuh gara-gara kita nggak dibiarkan sendiri turun, ada senior yang dampingin, jadi di situ senior langsung backup kita, langsung disosialisasikan bahwa saya, Pak kita melakukan pelacakan, ini bukan untuk hal baik, bukan untuk hal buruk, tapi kita melakukan ini untuk hal kebaikan, yaitu kita mencegah masuknya narkotika ke Indonesia. Jadi tolong pengertiannya Pak. Di situ senior saya udah bela saya, ya udah langsung cair lagi. Langsung semangat lagi gitu ya. Boosting semangat ya Al. Oh iya, pasti sih kalau misalnya menghadapi pengguna jasa yang kayak gitu tuh kita harus gimana nih biar mentalnya tetap kuat gitu kan ya. Betul. Benar-benar. Kalau kakak-kakak yang lain ada nggak nih pengalaman ngerasa kesulitan nih dalam bertugas? Sebenarnya sama aja sih kayak itu, kalau kan kita melacaknya itu kan antara benda sama orang ya. Yang kesulitannya itu sama orangnya itu sih, kayak karena penduduk Indonesia itu kan belum ini ya, kayak belum familiar gitu sama ekor anjing gitu. Jadi ya kayak kitanya effortnya tuh harus lebih lagi buat menjelaskan seperti ini loh. Jadi biar
nggak yang mereka pikirkan gitu. Itu sih yang kayak jadi kendala. Padahal kalau kita ini kan melacak penumpang tuh ada yang WNA sama WNI. Padahal kalau yang WNA itu kadang masa ya ampun kayak nggak apa, it's okay gitu kan. Karena di negara mereka itu kan kayak Australia dan Belanda itu biasa kan kayak gitu. Tapi malah yang negara kita, orang-orang kita sendiri yang kadang kurang bisa bekerja sama. Padahal kalau misalkan nggak ada pun ya udah gitu kan mereka lanjut. Tapi kalau ada baru kita periksa lebih dalam. Tapi selama bertugas nih Kak, kalau misalnya pendekatan ke unit K9-nya sendiri ke K9-nya nih nggak ada kesulitan ya Kak? Rata-rata K9-nya pada mau bekerja sama berarti ya? Oh iya sih. Nggak ada kendala di situ. Nggak ada kendala ya? Baik-baik berarti K9-nya nih. Terus kalau buat Kak Dian, itu kan berhijab, itu jadi halangan nggak sih Kak? Atau jadi suatu kesulitan? Atau sudah ya nggak masalah gitu? Dulu banget awal pasti kena kayak itu kan haram gitu loh sama omongan netizen. Kenapa aku satu aja bawa gitu, itu kan haram, imbah itu haram mbak, ya kan gak dimakan ya. Najis kali ya maksudnya. Oh iya. Tapi kalau selama bertugas sendiri, maksudnya untuk kalian itu selalu memakai lengan panjang atau rok panjang atau celana panjang gitu, atau nanti akan disucikan atau ketika mau wudu gitu Kak? Iya selalu pakai lengan panjang. Emang setelannya selalu pakai kayak gini gitu. Oh iya. Gitu. Dan emang celananya emang setelannya panjang. Biasanya sih ya kalau emang mau sholat ya bawa baju ganti sih biasanya buat sholat. Buat jaga-jaga aja. Kayaknya tapi enjoy gitu ya Al ya, tetap udah cinta. Iya. Tapi ada tips and triknya enggak nih dari Kak Dian kalau kita berhijab, berinteraksi dengan anjing, apalagi banyak omongan dari orang-orang di luar sana gitu kan? Jadi kalau Kakak nih menghadapinya gimana? Nggak usah didengerin, biarin aja ya. Udah capek, nggak usah didengerin, buat apa? Capek hati. Oh iya, emang benar aja, bodo amat. Kayak mau kayak gini gitu kan. Soalnya juga mau dijelasin juga, mereka kayak udah bebel gitu nggak sih? Kalau udah ngomong kayak gitu, sirik banget. Kayak Kak Dian udah terlalu sering dan udah kebal ya. Udah kebal ya. Oke, terakhir nih Kak, sebenarnya masih pengen panjang nih Al cerita-cerita korek-korek tentang unit K9 ini. Cuman karena keterbatasan waktu, mungkin saya mau pesan dan ajakan apa sih yang pengen kakak-kakak sampein buat masyarakat, mungkin juga buat teman-teman kami, adik-adiknya dari Bea Cukai atau masyarakat secara umum itu sendiri itu di apa aja Kak? Kalau saya sih simpel aja deh, jauhi narkoba. Gitu. Ya benar ya. Sekarang pun kan kasus-kasus narkoba masih sering kita dapatkan gitu. Mau yang kecil, mau yang besar, kuantitasnya masih sering kita dapatkan. Jadi ya jauhkan narkoba karena itu sangat merusak negara kita. Iya benar. Jauhi narkoba, benar-benar. Kalau dari kakak-kakak yang lain? Oh, udah diambil. Udah diambil. Yang lain. Ternyata udah sering mikirin ya Kak. Lain aja gitu. Jangan dengerin omongan netizen. Ada lagi mungkin nggak ada ya? Atau jangan takut sama K9 gitu. Kalau dari kita sih, kalau misalnya K9 lagi turun, udah nggak usah panik. Kalau kita makin panik, terus penumpangnya makin kabur, K9-nya itu bakal ngejar gitu. Ngejar. Makin berani ya Kak. Jadi stay cool. Karena dia juga cuma lewat aja gitu ya Kak. Stay cool aja. Ya betul, karena K9-nya itu cuma lewat aja, udah. Cuman hitungan detik 1 2 3 4 5 udah nggak ada. Ya, jadi sebenarnya
kita tuh harus semakin sadar gitu ya, masyarakat juga harus semakin sadar bahwa emang K9 ini tujuannya baik gitu ya kan. Dan benar tadi, jauhi narkoba, jangan main-main. Oke, kalau gitu Kak Dian ada yang mau ditambahkan untuk pesan buat masyarakat dan mungkin untuk yang mau masuk unit K9 mungkin Kak. Teman-teman adik-adik ini kan banyak gitu. Kalau sekarang udah Mbak ya? Iya, kemarin baru ada pendaftaran ya Kak ya. Saya lihat nota dinasnya kebetulan. Kayaknya Mbak Santi juga ikut ya? baru nawaitunya belum. Oh ya, kalau misalnya belum bisa ikut yang kloter ini, nanti kloter 2 ada ke akhir. Oh, deh, kalau boleh dipersiapkan ya. Pulang sore ini langsung. Kayaknya Mbak Santi abis ini langsung latihan lari, Kak. Iya, Mbak Santi mau latihan lari di pantai kayaknya abis ini langsung persiapan. Oke deh, terima kasih banyak buat kakak-kakak dari unit K9 yang keren-keren nih Al. Keren-keren banget gitu. Cewek masih muda, sayang binatang, tugasnya kuat banget lagi kan ya. Kayaknya kapan-kapan sesi selanjutnya mungkin kalau kita ketemu lagi nih, kayaknya saya pengen lihat sama anjing-anjing K9 ya nih Kak. Barangkali dia mau podcastan juga. Oh nanti kita kenalin sama Tom ya, Tom. Kalau kucing boleh ikutan jadi K9 nggak, Kak? Boleh jadi Cat9 ya. Jadi Cat9, kitten kali ya, kitten. Oke deh, terima kasih banyak kakak-kakak atas waktunya, sharing cerita dan ilmunya. Iya, banyak banget ya jadi informasi yang kita terima sekarang ini gitu. Dimanapun tempat kita bekerja, tantangan tuh pasti ada Al, tantangan tuh pasti ada. Tapi gimana cara kita untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut? Iya, kalau misalnya kita udah cinta, semuanya itu ya udah gitu, ya udah pasti akan jalan dengan sendirinya ya Al ya. Benar, pasti akan menemukan jalannya gitu. Oke Kak, tadi kan udah saya buka pakai pantun nih. Kayaknya mau saya tutup pakai pantun lagi nih Kak. Ada lagi kayaknya pantun. Sini udah mempersiapkan dari semalam nih, mau ketemu kakak-kakak gitu kan. Oke. Duduk santai di pinggir taman. Cakep. Karena di tengah ada orang pacaran. Terima kasih kakak-kakak K9 dari unit K9. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih buat kakak-kakak. Sampai ketemu lagi di Ngopi Asik berikutnya. Ngopi asik, jangan lupa ngopi hari ini. Dadah. Terima kasih Kak.